Bang, ajaran Muhammad itu tahu nggak? Ajarannya Muhammad apa? Kalau kamu ketemu dengan orang Wahyudi, orang Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Coba bayangin kalau umat muslim ngelakuin itu, Bang. Coba bayangin. Apa yang terjadi? Setiap ketemu orang muslim, orang non-muslim, orang Wahyudi Nasrani, pepet, desak mereka ke jalan yang sempit. Ayo. Persempitlah jalan mereka, coba. Misalnya nih, saya kasih contoh. Ada orang Yahudi atau Nasrani, ya kan, mau ke sekolahan. Taruh nih, ketemu dengan Muslim, sak lo ke jalan yang sempit. Mana? Bang, tempat abang itu agak sedikit berisik, Bang. Apa ada kipas atau apa di situ? Saya di toko. Gini, dengarkan. Begini, coba ya kita pelan-pelan nih. Kita rekonstruksi ya pelan-pelan. Ya. Di dalam kekristenan, yang paling penting itu adalah suatu pertobatan. Nah, baptis itu adalah lambang dari pertobatan. Contoh pertobatan tuh begini. Contoh ya, dulu tukang mabok-mabok, tukang merokok, ya kan, tukang berzina, tukang mencuri. Nah, setelah dia jadi Kristen, dia berhenti melakukan itu. Berubah jadi baik. Kalau dalam agama Islam nggak ada kayak begitu. Dalam agama Islam yang penting ngucapin syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maling, zina jalan terus. Tetap masuk surga. Bahkan yang nanggung dosanya orang Islam itu ditanggung sama orang Yahudi dan Nasrani. Lu nggak percaya? Maksudnya gini loh, Bang. Maksudnya gini. Gimana? Kan tadi udah diomongin ya. Surga versi Islam sama surga versi Kristen itu beda. Begini. Masalahnya surga versi Islam itu hayalan. Ya, anggaplah hayalan. Bukan, memang hayalan. Gini, saya tanya sekarang. Yang menceritakan surga, yang menceritakan bahwa nanti begini kawin-mawin, ya, pesta begini. Saya mau ngomong nanti kena ban lagi, aduh. Kan menurut Ustadz yang diucapkan sama dia dalam satu acara televisi, surganya Islam itu pesta apa itu, Bang? XXX. Nah, itu surganya Islam menurut Pak Ustadz. Ya. Nah, sekarang yang pernah ke situ siapa? Gak gini loh, Bang. Poin saya bukan Gini. Apakah Muhammad pernah ke situ? Kalau dengar ceritanya ya, Muhammad itu pernah lihat surga dan pernah lihat neraka. Di mana? Coba tunjukkan di mana Muhammad pernah lihat. Mas apa ya? Saya cuma dengar ceritanya sih. Gini loh, Bang. Maksud saya tuh, poin saya yang pengen saya tanya kan, kalau di versi Islam, mau lu sebaik apa, mau lu sedermawan apa jadi orang, kalau lu nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap lu dibilangnya masuk neraka. Iya. Kalau di Kristen nggak seperti itu. Di Kristen, barang siapa yang melakukan itu yang diselamatkan. Nah, barang siapa yang bertobat dan lahir baru itu yang diselamatkan. Bukan ucap cuap-cuap, bukan. Ya, stop dulu sampai situ. Maksudnya gini loh, Bang. Sekarang ada orang nih nggak tahu agamanya. Dia anggaplah tidak beragama, tapi dia berbuat baik dan dermawan. Pokoknya paling baik. Ya, itu diselamatkan. Dia masuk ke surga versi Kristen, surga versi Kristen, iya. Karena di versi yang Islam misalkan. Mana dalilnya begitu? Mana dalilnya? Mau saya tunjuk dalilnya? Nggak perlu. Saya nggak perlu dalil-dalil kayak gitu. Karena saya udah sering nonton Bang Edis, maksudnya gitu. Saya kan sering nih ngikutin Bang Edis, saya nonton. Waktu itu pernah juga cuman sama Bang Edis langsung di-kick. Karena baru ditanya saya udah nggak bisa jawab, langsung di-kick. Nah sekarang saya cuman pengen nanya itu aja. Misalkan ada tapi orang sekarang baik. Gini Bang Ayah Nazma. Dulu kayaknya udah lama banget ya, berapa bulan yang lalu?
Nggak dulu banget sih, sebulan-sebulan yang lalu lah. Sebulan yang lalu. Nah, tapi lama-lama Anda ngerasa bahwa yang saya katakan benar nggak? Bukan lama-lama, emang saya semenjak setahun 2 tahun ini kan saya sering nonton kayak Buya Sakur, Abu Marlo, Saiful Karim. Jadi yang lebih logis gitu. Jadi yang dipikirnya gini loh, agama itu yang dianalogikan jalan. Kita mau kemana, jalannya lewat mana, yang tercepat dan yang nyaman lewat mana, itu aja gitu. Jadi berarti intinya selama Anda nonton channel saya ini, nonton Buya Sakur, nonton ini, sekarang Anda sudah berubah ya? Berubah. Lihat tuh teman-teman. Jadi Bang, ujung-ujungnya itu maupun kamu beragama apa atau tanpa agama apa, yang penting kamu harus baik. Saya setuju. Nah, jadi kalau pemikiran saya, kamu nggak perlu debat agama gue paling benar, agama itu paling benar, nggak perlu lah kalau kata saya ya. Yang penting lu baik. Cukup. Begini. Pertama-tama ada orang yang berkeyakinan, ada orang yang mempunyai paham bahwasanya asal mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Mau maling, mau mencuri, ada nggak? Ada banyak. Nah, menurut Anda pribadi, itu pemahaman yang salah nggak? Salah. Nah, apakah dengan meluruskan pemahaman mereka, mendebat mereka, apakah itu jadi salah? Nah, jadi gini Bang. Silakan. Saya sharing ya. Abang ada tahu orang sifat-sifat orang kayak psikopat tahu? Introvert tahu? NPD tahu? Ada lagi yang baru kemarin lah, beberapa bulan yang ada setahun yang lalu saya lihat yang apa? Hoarding disorder tahu? Hoarding disorder. Apa itu hoarding? Nah, jadi dia itu di rumahnya itu sampah semua dikumpul-kumpulin sampai sampah. Nah, jadi Bang, orang kayak gitu itu emang setelan otaknya udah kayak gitu cacat. Nah, makanya tujuan saya membangun channel ini adalah supaya mereka itu dikembalikan ke jalan yang benar. Nah, Bang, kalau yang cacat mental itu nggak bisa, Bang. Walaupun mau psikolog. Kata siapa? Bisa, karena di dalam Bible kami beberapa kali Yesus itu menyembuhkan orang-orang yang mengalami disorder tadi. Contoh, orang yang gila disembuhkan oleh Yesus. Ya kalau kan? Kalau gila bukan disorder kayak gitu, Bang. Kalau yang disorder ini, pengertian disorder itu apa sih? Apa arti order? Order itu kan artinya teratur, di jalurnya, dia ada di relnya. Kalau disorder itu tidak di jalurnya. Begitu loh. Jadi gini loh Bang, kalau kata yang saya ikutin, kan saya ikutin juga tuh ya channel-channel NPD yang kayak gitu ya, narcissistic disorder kayak gitu. Jadi itu setelan otak yang emang harus kayak gitu. Jadi kalau diibaratkan dia itu. Oke, sekarang saya tanya sama Anda nih. Menurut Anda apakah Muhammad mengalami mentality disorder? Kurang tahu ya saya. Soalnya saya gimana ini? Tapi kan gini, yang mencetuskan, yang mengajari sebuah paham bahwasanya asal mengucapkan syahadat masuk surga, walau maling, walau berzina, siapa yang ngajarin itu? Ya saya kurang tahu ya, soalnya gini loh Bang. Muhammad Bang gimana? Misalkan Muhammad nih, Abang kita per-peran aja. Jangan Abang bilang Muhammad. Itu memang Muhammad yang ngajarin begitu. Oke, kita okein. Cuman kan saya ceritain jalan pemikiran saya sekarang semenjak saya ikutin Abu Marlo, Buya Sakur, Saiful Karim, terus nonton Bang Edis. Semua itu cuman embel-embel yang istilahnya lu harus ambil jalan tengahnya aja. Yang penting lu harus jadi baik dan jadi orang baik. Gitu saya setuju. Tetapi menjadi orang baik, bagian ya menyadarkan orang-orang yang berpaham salah itu adalah salah satu bentuk menjadi orang baik. Ya. Contoh nih Bang, saya kasih contoh nih Bang. Ini Bang, ada orang menyeberang. Di situ sudah tahu kereta mau jalan. Karena dia buta, karena dia begini. Karena dia mengalami disorder tadi, dia mau nyeberang, padahal sudah tahu kereta mau lewat. Menurut Anda mendiamkannya, tidak melakukan apa-apa, menurut Anda apakah itu baik?
Ya nggak baik lah kalau itu. Nah, jadi jangan mempersempit pengertian definisi baik, Mang. Jadi orang baik saja cukup. Ada orang mau nyebrang mau ditumbur kereta api, diem aja. Ini Bang, saya kasih ayat-ayatnya dalam Bible ya Bang ya. Saya kasih ayat-ayatnya dalam Bible. Sambil Anda bicara boleh, silakan. Jadi gini Bang, menurut yang saya ikutin ya, yang psikolog-psikolog yang NPD kayak gitu, NPD itu bahkan diibaratkan iblis yang berbentuk manusia. Pokoknya berurusan sama NPD itu sulit banget. Maju kena, mundur kena. Jadi urusannya udah iblis yang ada berupa jadi manusia. Ya, tetapi begini Bang ya. Kekristenan itu tidak mendefinisikan menjadi baik itu sesederhana yang Abang utarakan tadi. Gini loh Bang, kalau ini kan sains ya, apa namanya, ilmu pengetahuan ya, yang psikolog gitu ya. Ini yang ngomong psikolog, saya sering ngikutin psikolog. NPD itu nggak bakal bisa disembuhkan. Berarti kalau Abang bilang dengan kekristenan bisa menyembuhkan, berarti melawan hukum ini dong. Hukum, bisa. Apa namanya? Oke, ini saya kasih contoh ya. Di dalam Bible, ini jaringan saya lemot. Gini, di dalam Bible dikatakan begini, jikalau kamu tahu bagaimana melakukan satu perbuatan baik, tetapi tidak melakukannya, kamu berbuat dosa. Itu makanya standar kekristenan. Ya itu setuju saya. Nah, sama seperti saya kasih contoh yang tadi. Jangan kita lari kemana-mana. Sudah tahu di situ ada orang mau nyebrang. Dia mau menyeberang, padahal di situ kereta mau lewat. Kalau Anda tidak tarik dia, berarti Anda membiarkan orang tersebut ditabrak oleh kereta, betul? Nah, betul. Di dalam kekristenan, jika Anda tahu bagaimana berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, Anda berbuat dosa. Itu dalam Bible. Ya. Jadi jangan sederhanakan yang penting kan baik, Bang. Yang penting kita nggak mengganggu orang. Orang mau lompat, orang mau tidur-tidur di rel kereta api, biarin aja. Bukan seperti itu definisi perbuatan baik. Ya, dengerin dulu. Sekarang saya kasih contoh lagi Abang. Kasih contoh. Silakan. Abang biasa minum kopi sama gula sehari 5 kali. Pagi, siang, sore, malam mau tidur minum kopi sama gula. Saya biasa konsumsi kopi pahit sehari 2 kali. Nah, kita ngobrol bersama nih berdua kan di ruang yang sama. Saya bilang, lu jangan ngopi pakai gula terus setiap hari, apalagi sehari 5 kali. Tapi Bang Edis tetap memaksakan dengan keinginan kebiasaannya sehari ngopi manis 5 kali. Itu perbuatan baik, saya ngasih tahu. Tapi cuman karena Bang Edisnya udah biasa kayak gitu dan terus aja, gua udah biasa kayak gini, nggak apa-apa kok minum kopi sama gula. Jadi gimana? Iya, yang penting kan kita peringatkan. Yang penting kita kasih tahu bahwasanya begini, dampaknya begini dan begini. Nah, kita cukup kasih tahu, bukan untuk diperhatikan. Iya, saya juga memberitahu. Tetapi saya tidak sampai mukul seperti gambar orang ini nih. Nah, kalau orang Islam, coba lihat kerjaan-kerjaan orang-orang Islam. Bulan puasa, mereka ngapain? Ngapain coba mereka bulan puasa? Warung-warung. Iya, mecahin etalase orang. Iya. Karena itu yang teman tidak berpikir kali ya. Jadi semua ditelan bulat-bulat aja dan diiyain aja. Bahkan sekarang saya Karim ada yang bilang MUI mana gitu daerah pusat. Sedangkan saya kalau tapi gini Bang, tapi gini. Anda nggak bisa menyalahkan orang Islamnya loh. Anda nggak bisa nyalakan MUI-nya. Masalahnya itu ajarannya Muhammad. Bang, ajaran Muhammad itu tahu nggak? Ajarannya Muhammad apa? Kalau kamu ketemu dengan orang Wahyudi, orang Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Coba bayangin kalau umat Muslim ngelakuin itu, Bang. Coba bayangin. Apa yang terjadi? Setiap ketemu orang Muslim, orang non-Muslim, orang Wahyudi Nasrani, pepet, desak mereka ke jalan yang sempit. Ayo. Persempitlah jalan mereka. Coba. Misalnya nih, saya kasih contoh. Ada orang Yahudi atau Nasrani, ya kan? Mau ke sekolahan. Taruh nih, ketemu dengan Muslim. Desak lo ke jalan yang sempit. Itu yang dilakukan
Bukan oleh umat muslim. Seandainya umat muslim ngelakuin ajaran Muhammad, masih mending bang. Orang Islam gak ngelakuin ajaran Muhammad. Mau nanya, orang yang itu maksudnya apa sih bang? Gimana? Orang Yahudi itu maksudnya apa? Ya elah, masa nggak tahu orang Wahyudi? Maksudnya orang Kristen. Orang Wahyudi, orang Nasrani. Siapa itu? Maksudnya orang apa? Ya, masa abang nggak tahu orang Wahyudi dan orang Nasrani? Maksudnya orang Kristen. Ya iyalah, terus apa lagi? Soalnya yang saya tahu cuman kafir atau muslim gitu aja kebiasaan. Iya, bahkan bang, kalau Anda mengikuti ajaran Muhammad, bang, saya gini, Anda punya makanan nih, Anda lagi makan, oke? Anda taruhlah Anda punya makanan berlebih, Anda hidup berkecukupan. Terus ada orang dia perlu makan, tetanggamu misalnya, tapi dia non muslim. Perbuatan baik nggak memberikan dia makan walaupun dia non muslim? Ya perbuatan baik lah. Tapi menurut Muhammad nggak boleh. Menurut Muhammad makananmu tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Ya mungkin itu buat beda-beda ini ya. Nah makanya saya bilang bang, gini, kalau memang abang memang sudah ingin hidup baik, mustahil gini bang, mustahil seseorang menjadi baik di detik yang sama dia ngikut Muhammad. Ayo, ngeri gak itu statement itu? Ngeri loh. Perhatikan ini, mustahil seseorang menjadi baik di detik yang sama dia mencontoh Muhammad. Jadi kalau harus baik harus mencontoh siapa? Harus mencontoh Yesus. Kalau nggak mau mencontoh Yesus juga gimana? Emang harus Yesus itu sebagai sosok manusia yang tidak bercacat celah, yang tidak melakukan kesalahan. Semua manusia, sekarang saya tanya sama bang, ini kita bicara logika dan kita juga bicara agama. Menurut logika dan agama Anda, abang masih muslim ya, masih menghitung diri Anda sebagai muslim ya? Oke. Iya muslim. Oke. Secara logika dan agama Anda, adakah orang yang tidak berbuat dosa? Nggak ada lah. Nggak ada. Berarti tidak ada orang yang layak menjadi sampel kan, menjadi contoh, betul kan? Karena udah berbuat dosa semua, nggak bisa jadi contoh, bener nggak? Nah, menurut Al-Quran, siapa sosok yang suci? Isa. Makanya yang menjadi contoh itu harus Yesus bang, gimana? Bukan Muhammad. Gini bang, kita balik lagi ke logika ya, logika. Kita udah dewasa nih. Buat jadi baik, anggap kayak saya nih, saya kan nggak tahu nih Muhammad gimana, Isa gimana, nggak tahu kan? Ya kita harus cari tahu bang. Masalahnya kita harus cari tahu. Dengar dulu, kan saya nggak tahu nih. Oke. Apa Islam? Saya nggak tahu Muhammad gimana dan nggak tahu juga Isa gimana. Tapi menurut saya, logika saya, buat jadi baik nggak perlu tahu Muhammad caranya gimana dan nggak perlu tahu juga Nabi Isa caranya gimana. Oke. Kalau dicontoh bang tadi, ada orang mau nyebrang, mau di depannya ada kereta api, nggak perlu nyontoh Muhammad sama Isa juga kali. Kita udah tahu kok itu baik, tinggal dibantu aja. Baik. Gini, baik. Masalahnya itu kalau Anda membuang Bible Anda, membuang Quran Anda. Nah, sekarang saya tanya nih, Bang. Kalau standar manusia, ini diskusi saya dengan orang-orang ateis karena saya dulu berkecimpung ya di dalam dunia ateisme. Gini. Standar apa yang akan kita gunakan? Saya kasih contoh nih, Bang. Ini mohon maaf nih, orang yang mengalami gangguan seksual. Saya kasih contoh, laki-laki dengan laki-laki. Tahu kan maksud saya ya? Nah, ketika laki-laki dan laki-laki mereka menikah, saya tanya, buang Bible, buang Quran, itu perbuatan baik nggak? Ya nggak baik lah. Dari mana Anda bisa mengukur itu perbuatan tidak baik? Ya udah normalnya gimana ya, masa sama cowok orang-orang. Nah, berarti akal Anda sebenarnya telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Bible. Ya saya nggak mau nyebutnya itu ajaran Bible. Makanya gini bang, ketika Anda mengatakan tidak perlu saya mengenal Yesus untuk melakukan perbuatan baik, tidak perlu saya melihat Bible untuk melakukan perbuatan baik, menurut saya itu sebuah kemunafikan. Karena standarnya manusia, kebenaran versi manusia itu berbeda dengan kebenaran versinya Tuhan. Kalau kebenaran versinya manusia bang, contoh bang ya,
laki-laki sama laki-laki mereka. Kami nggak ngerugiin siapa-siapa kok. Kami aja. Ya kan? Karena yang digunakan memang standar manusia. Mereka mengatakan itu baik-baik saja. Bang, gini loh, mau yang lesbi, mau yang gay, yang kayak gitu, itu cuman ngomongnya cuman di depan umum aja kayak gitu. Tapi kalau pas dia diwawancara sendiri, sebenarnya lu kenapa sih pertamanya? Dulu gua gini, gua punya pengalaman gini. Jadi ada alasan di balik itu. Iya, artinya begini Bang. Artinya begini, ketika Anda mengatakan untuk tidak membenarkan Bang, dia dalam hatinya tuh sebenarnya sadar. Cuman karena dia punya alibi, aku dulu waktu kecil diginiin, waktu pas gini sekolah di sini dibully kayak gini, jadi kayak gitu Bang. Sebenarnya semua orang nih, kalau menurut pemikiran saya, semua orang tanpa mengenal Isa kayak ajaran apa kayak, dia pasti tahu kok yang baik dan yang nggak baik. Enggak juga, tidak juga. Karena begini Bang, pertama-tama kebenaran versi pikiran saya dengan kebenaran versi pikiran Anda itu nggak sama. Bukan, gini, kebenarannya makanya kita harus menggunakan kebenaran versinya dalam tanda kutip yang kita percaya sebagai apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, kalau Anda Muslim berarti kan versi yang diajarkan oleh Islam, ya nggak? Kalau saya Kristen, kalau saya sendiri nggak juga. Nah, makanya saya bilang abang ini udah abu-abu. Ya makanya saya itu gini Bang, menganalogi semuanya itu kan saya bilang tuh, saya nonton Abu Marlo pas ngobrol diskusi sama istilahnya sama teman-temannya, dia pakai analogi Kristen, pakai analogi Buddha, pakai analogi Sunda, pakai analogi Islam, semua dia pakai, dia ambil semua yang baik. Saya setuju, tetapi pernyataan Anda tadi yang saya tidak setuju. Anda bilang tidak perlu tahu Hindu, tidak perlu tahu Buddha, tidak perlu tahu Kristen, tidak perlu tahu Islam. Lalu Anda mengatakan kebenaran versi terbaik yang siapa? Karena kalau kita gunakan gini loh, saya contohnya. Ini menurut Abang ini warna apa? Ini warna apa? Ini warna apa? Warna emas. Nah, mau dibawa kemanapun ini tetap warna emas Bang. Iya, tetapi untuk hal-hal itu masalah warna Bang. Kita nggak ngomong warna loh. Kita nggak ngomong warna. Kita ngomongin standar. Karena gini Bang, ada orang yang berpikir ya bahwa yang seperti itu ya, seperti laki-laki dan laki-laki. Makasih Maya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu menurut versi mereka itu baik Bang. Sebentar, Anda telah mengklaim bahwa semua orang mengatakan itu tidak baik. Enggak ada yang mengatakan itu baik. Karena dia nggak ngerugiin. Karena dia nggak ngerugiin. Itu urusan pribadi mereka kan gitu. Ya, paham. Kalau kebenaran itu Bang, mutlak. Istilahnya mutlak itu semua mengakui. Kalau misalkan dari 100 orang yang mengakuinya satu orang. Artinya ada perbedaan standar kalau kebenaran itu diputuskan oleh manusia. Begitu loh. Makanya kita gunakan yang jadi hakim. Saya sebagai Kristen, yang harus jadi hakimnya itu Tuhan. Yang nentuin benar atau salahnya. Karena ketika manusia yang menentuin benar atau salahnya, ada yang bilang, mohon maaf nih, laki-laki dengan laki-laki itu baik-baik saja. Ada yang ngomong, laki-laki dengan laki-laki itu perbuatan yang nggak baik. Iya kan? Nah, sementara Anda tadi mengatakan, tidak baik. Dari mana? Banyak orang yang mengatakan itu baik. Loh, buktinya mereka pawai parade, mereka menunjukkan. Pernah lihat pawai-pawai seperti itu? Lihat, saya suka. Iya, mereka ingin mendemonstrasikan ini loh pola hidup kami. Mereka sedang melakukan itu. Nah, mereka berpikir bahwa sebuah laki-laki dengan laki-laki itu adalah sebuah pandangan yang baik-baik saja. Mereka sedang mendemonstrasikan itu. Gitu loh. Dulu, tapi Abang pernah nggak nonton acara seorang gay diwawancara sendiri tanpa teman-temannya? Itu kan dia sendiri, Bang. Itu dia sendiri. Dia sendiri, dia gay, ditanya kenapa kamu? Nah, dia juga jujur, sebenarnya saya juga nggak mau kayak gini, ini nggak baik. Iya, makanya saya bilang, Bang, ketika mereka pawai, mereka parade, menunjukkan nih pola hidup kami. Inilah yang disebut dengan lifestyle kami dalam tanda kutip. Nah, ya itu dia menipu diri sendiri. Dia menipu diri sendiri. Makanya justru inilah firman Tuhan inilah hadir untuk menunjukkan kepada manusia jalan dan kebenaran dan hidup.
Makanya ujung-ujungnya kita itu kan berbicara mengenai ajaran. Di dalam iman kami Bang, di dalam iman kami nih, ya, firman Tuhan itu datang dari Yerusalem. Firman Tuhan, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Jadi kebenaran itu datang dari Israel, hukum dan pengajaran itu datang dari Israel, bukan datang dari manapun. Makanya kalau Anda belajar mengenai laki-laki dengan laki-laki gimana hukumnya? Kalau Anda belajar nggak dapat Bang. Anda belajar ke India nggak dapat, nggak ada jawabannya. Anda belajar nggak dapat. Tetapi hukum itu datang dari Israel, ditentukan. Ini begini, Bang. Ini fakta nyata ya. Ini fakta nyata. Kalau kita menggali penggalian arkeologis, ya kita gali nih apa yang terjadi di masa lampau. Semua bangsa-bangsa itu tidak mengenal hukum. Maksudnya hukum yang benar. Contoh. Kita orang Indonesia nih Bang. Ya kan? Abang mungkin dari Jawa Barat. Ya kan? Coba gali sejarah. Mereka pada zaman dulu sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Kristen. Benar nggak? Mereka meminta, mereka memohon kepada batu-batu, kepada pohon besar, kepada arwah-arwah leluhur. Benar nggak itu? Jadi konsepnya gini loh, saya juga baru kemarin dengar itu. Jadi daripada dia menyembah atau meminta ke yang gak nyata, yang gak ada, gak kelihatan, nah dia menganalogikan ini nyata. Kayak pohon itu daripada yang gak nyata lebih berharga pohon karena dia memberi oksigen yang baik buat manusia. Jadi iya, maksud saya justru di dalam kekristenan, makanya di dalam firman Tuhan dikatakan ada dalam Bible itu dikatakan, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di bawah bumi. Jangan meminta kepada arwah-arwah. Ada itu dalam Bible. Di dalam bangsa-bangsa lain ajaran seperti itu nggak ada. Itu baru satu contoh. Terus masalah yang tadi, masalah bagaimana laki-laki dengan laki-laki. Di dalam hukum bangsa-bangsa lain nggak ada itu. Itu adanya dari dalam Bible. Makanya hukum dan kebenaran itu datangnya dari firman Tuhan, itu datangnya dari Israel. Nah, itu dibawa oleh Yesus kami. Saya dulu ngomong ya. Yang saya tahu, ini Bang Edis pengen banget, maksa banget buat orang ngikutin Yesus. Kayaknya seolah-olah nih yang saya nggak maksa, saya memberitakan bahwa apa yang diajarkan Yesus itu adalah kebenaran. Jadi seolah-olah maksa buat ngasih saya minum teh manis padahal saya nyukanya kopi pahit gitu kan? Bukan seperti itu namanya Anda mempelintir omongan saya. Seandainya, dengar Bang, seandainya Anda suka teh manis, saya nggak mungkin maksa Anda minum kopi. Kok Anda jadi memelintir seperti itu? Tidak benar. Contoh nih, saya kasih contoh. Anda sedang mempromosikan. Saya tahu Bang, Anda ini kan telah mengalami krisis tentang agama Anda. Di mana Anda mengalami bahwa di dalam agama Islam itu tidak Anda temukan kebenaran. Kenapa saya bisa berani mengatakan begitu? Karena Anda menemukan ajaran agama Islam itu aneh. Contoh, orang mau berzina, mau mencuri, mau korupsi, mau jahat sejahat-jahatnya, asal dia Islam, mengucapkan syahadat, masuk surga. Sedangkan orang mau baik, ya kan, menolong sesama, ya kan, rajin berbagi sodako dan lain sebagainya, baik, pokoknya baik sekali, mati. Kalau dia bukan Muslim, mati masuk neraka. Nah, menurut ajaran Anda, menurut pemahaman Anda kan mengalami pergolakan pikiran, bener nggak? Ya. Nah, Anda ini nggak beres ini ajaran ini. Anda kan mikir begitu kan? Ya. Nah, disinilah saya katakan Anda telah mengalami krisis kepercayaan terhadap agama Islam. Enggak juga sih, biasa-biasa aja. Nah, ini yang namanya munafik. Dulu lah, dengar dulu Bang. Oke, silakan. Yang awal tadi, anggaplah saya agama sekarang Islam nih, tapi anggaplah tidak mentaati sholat apa enggak. Tapi kata Bang Edis, walaupun gimana yang penting baik, masuk surga versi Kristen gitu gak?
Kalau di dalam agama Kristen harus seperti itu. Harus ada buah pertobatannya. Harus dibaptis dulu gitu kan? Iya, di dalam agama Kristen seperti itu. Nah, sekarang kalau ada orang tanda baik, pertobatannya. Nah, sekarang kalau ada orang baik tapi nggak dibaptis gimana? Masuknya tetap kemana? Diselamatkan menurut saya. Menurut Bible itu tetap diselamatkan. Tetapi kalau dia tidak tahu loh. Tapi kalau dia tahu kebenaran itu tapi tidak melakukannya, itu nggak di ini. Maksud di sini poin kebenaran itu dibaptis gitu. Iya, karena dia sudah mengetahui bahwa tandanya itu harus dibaptis. Jadi, tetapi poin yang paling utama itu adalah pertobatannya. Dibaptis. Bukan dibaptisnya, pertobatannya. Nah, berarti dibaptisnya barang siapa bertobat kan gitu. Bertobat itu pertamanya. Ya. Pertobatan. Jadi yang dibaptis itu nggak begitu penting kan? Benar gak? Bukan tidak begitu penting. Oh, jadi tetap harus kalau dia bertobat, maka dia harus memberi dirinya dibaptis. Sebagai apa? Sebagai lambang bahwasanya hidup yang lamanya dia mati dan sudah dikuburkan. Lalu dia keluar dari air menjadi manusia yang baru. Oh, kalau nggak dibaptis nggak apa-apa tapi kan? Kalau nggak dibaptis nggak apa-apa, yang penting dia baik. Iya, kalau menurut saya. Berarti tidak memaksakan harus masuk Kristen dan dibaptis dulu kan? Apa sih artinya masuk Kristen? Ini makanya saya bilang ini. Sini, dengar. Gini bang, sebentar nih, ini Ayah Azam sedikit. Nih saya ajarkan nih. Apa artinya menjadi pengikut Kristus? Apakah dengan saya pengikut Kristus di KTP tertulis begini? Bukan begitu bang. Apa kata Yesus? Barang siapa yang pengasih aku, yang percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Jadi esensinya itu melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Bukan masuk Kristen seolah-olah ada tulisan di KTP, terus ada ritual tertentu, ada begini. Bukan itu yang penting bang. Esensi mendengarkan perintah itu jadi baik kan? Berbuat baik kan? Melakukan apa yang dia diperintahkan oleh Yesus. Esensinya itu jadi baik kan, dan selalu berbuat baik kan. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Karena baik versi Anda dengan melakukan perintah Yesus beda. Karena baik versi Anda begini. Baik versi Anda itu seperti apa? Saya kasih contoh. Ini baik versi Anda. Mau saya kasih contoh baik versi Anda? Gak usah. Baik versimu bang, begini. Baik versimu itu dengan mendiamkan orang, dengan membiarkan orang berada di jalan yang sesat tanpa memperingatinya dahulu. Paham. Tapi itu bukan baik versi Bible. Baik versi Bible beri dia peringatan. Nih, jikalau seseorang nih saya bukakan ya dalam Bible-nya ya. Kadang-kadang kita suka kelamaan teman-teman karena saya belum tinggal liriknya. Saya di sini sama teman-teman yang nonton nih ada 16K mendoakan mudah-mudahan Bang Edis hidup berdampingan dengan seorang NPD biar tahu ya rasanya ya. Oh, dengarkan Bang ya. Di dalam Bible dikatakan begini, jikalau seseorang tidak melakukan di dalam Yehezkiel sebentar. Nih buat teman-teman yang nonton, jadi nggak harus dibaptis dan nggak harus masuk Kristen, cukup jadi baik dan berbuat baik untuk sesama itu poinnya. Gak wajib harus berbuat baik, harus jadi Kristen dulu, dibaptis dulu, nggak harus. Yang penting jadi baik. Ya, di dalam Bible apa dikatakan? Jikalau seseorang, intinya kurang lebih bahasanya begini. Jikalau seseorang telah memperingati orang lain karena dosanya dan orang tersebut tidak mendengarkan peringatan itu, maka dia tidak dituntut. Tetapi jikalau seseorang membiarkan seseorang dalam keadaan demikian, maka orang yang seharusnya memberikan peringatan kepada dia dituntut. Itu dalam Bible. Makanya dalam Bible itu kebaikan itu harus diperjuangkan, bukan. Kalau Anda kan versi Anda pasif. Versi Anda ini versi pasif. Biarin aja dah, yang penting saya nggak ganggu orang dah. Iya, jadi ada perbedaan kita, Bang.
Kalau yang harus ditolong pasti ditolong. Cuman kalau yang Oke, sekarang begini. Tadi kan Anda sudah memiliki satu paham bahwa apa yang dipahami oleh saudara-saudara Anda itu sesat. Betul nggak? Saya nggak berani memvonis itu sesat. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda setuju bahwasanya orang asal mengucapkan syahadat, mau dia maling, mau dia berzina masuk surga? Ya katanya, tapi tetap dihisap dulu, dimasukin ke neraka dulu. Mana dihisap dulu, mana? Ayatnya mana? Dihisap dulu. Mana ayatnya? Harus ditimbang, saya nggak tahu ayatnya, tapi harus ditimbang. Nah, ini yang saya bilang, Bang. Anda ini sudah bohong, kemudian menebarkan sesuatu yang apa namanya, yang kebohongan saya itu. Bohong apa, saya bohong apa? Tadi Anda bilang dihisap dulu. Iya, Di mana ayatnya dihisap dulu? Nah, saya nggak tahu. Nah, berarti kan Anda menebarkan kebohongan. Saya nggak menebarkan kok. Iya sudah, lantas kenapa Anda mengatakan demikian? Yang saya dengar, kan saya juga waktu kecil adalah ngaji-ngaji apa gitu. Oke, dari mana itu sumbernya? Dari guru-guru ngaji lah. Oke lah Bang, intinya begini. Perbedaan kita adalah ketika Anda mengetahui suatu kesalahan, dengar Bang, perbedaan kita di sini. Ketika Anda mengetahui satu kesalahan, Anda tidak berusaha dahulu untuk menyatakan bahwa itu sebuah kesalahan. Tetapi Anda membiarkannya begitu saja. Itu perbedaan kita. Kalau saya, ada suatu kesalahan, saya beritahu bahwa itu salah. Saya beritahu dia 1, 2, atau 3 kali. Ketika dia sudah saya anggap sebagai orang bebal, maka saya berlepas diri. Itu perbedaan kita. Gitu. Jadi Bang, kita punya perbedaan masing-masing Bang. Artinya itu semua kembali kepada diri kita masing-masing, kepada penonton juga yang nonton di sini. Begitu. Inti pesan saya Bang, inti pesan saya begini. Saya tidak bisa, ada telepon Bang, coba dimatikan dulu. Ada telepon? Saya izin turun dulu Bang ya, izin turun dulu ya. Oke. Selamat malam Bang, Ayah Nazma dan Nazmi. Ya. Iya teman-teman, dia pernah datang ke channel saya pada waktu itu. Ya, nggak seperti ini dia orangnya. Tetapi dia sekarang udah berubah ya. Ya artinya banyak orang Muslim itu memang yang sudah mengatakan agama Islam itu tidak masuk akal. Contohnya seperti Ayah Nazmi tadi. Ya kan? Menurut dia nggak masuk akal. Masa mau maling, mau berzina asal Islam masuk surga? Sementara kalau orang lain mau dia baik, mau dia apa, tetapi dia masuk neraka. Di dalam Bible saya kasih tahu ya. Nih ya, di dalam Roma, nih. Nih perhatikan ya. Nih. Saya tunjuk dasarnya dari mana. Nanti saya dibilang ngomongnya asal-asalan ya. Di dalam Roma yang ini nggak tahu ya teman-teman ya. HP ini nggak tahu yang satu ini. Setengah mati kita buka ini. Loadingnya lama sekali. Tapi intinya begini. Paulus sedang membicarakan bagaimana ada bangsa-bangsa lain dengan bangsa Israel. Di mana bangsa Israel itu mereka diberikan hukum Taurat tetapi tidak melakukannya. Lalu ada bangsa lain yang mereka tidak diberikan hukum Taurat tetapi mereka melakukannya. Manakah yang dibenarkan di hadapan Tuhan? Adalah orang yang tidak diberikan hukum Taurat tetapi mereka melakukannya. Gitu loh. Jadi banyak orang sekarang ini terjebak. Saya Kristen, mulutnya berkata Kristen. Tetapi esensi dari kekristenan itu dia tidak tahu. Sedangkan orang yang tidak mengaku Kristen, mulutnya tidak mengaku Kristen, tetapi dia melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Mana yang dibenarkan? Menurut saya adalah orang yang melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Seperti itu. Tanpa dia mulutnya harus mengaku-ngaku Kristen. Karena Kristen itu bukan soal mulut ngaku-ngaku. Ya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Agak sedikit lemot ini. Oke, kita kasih naik ada Nang Niyaz Habib. Oke, Nang Niyaz Habib.
Silakan yang muslim-muslim ajukan permintaan naik. Ayo kita ngobrol-ngobrol ya. Silakan kita berargumen ya. Jangan marah-marah. Ingat, jangan umat muslim wajahnya seperti ini ketika ngomongin agama orang lain nih. Tapi ketika agamanya dibahas, nah wajahnya jadi seperti ini. Jangan begini. Ya, Nang Ning. Terima kasih teman-teman yang memberikan support ya. Nang Ning. Oke, baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik lagi kesempatan lagi kepada muslim yang lain, silahkan. Kita kasih naik ada Jenny Afni. Jenny Afni. Ya, selamat malam Jenny Afni. Halo? Oke, Jenny Afni saya turunkan. Kita kasih lagi naik, ada Jibril. Oh, Zaluku Nisut. Ya, selamat malam Zaliku Nisut. Zaluku. Halo? Oke, baik, kita kasih turun ya. Kita kasih kesempatan sekali, setiap orang satu kali saja ya. Kita kasih naik ada Jibril. Oke, Jibril. Ya, selamat malam Jibril. Halo Jibril. Selamat malam Bang Edis. Ya, muslim Bang. Lama tidak pernah jumpa Bang Edis. Selamat malam. Ya, apakah Abang Jibril ini muslim? Masih sehat, masih sehat. Apakah suara saya tidak terdengar, teman-teman? Masih sehat ya? Apakah Anda seorang muslim, Bang? Ini pakai peci muslim. Muslim. Ya, silakan Bang, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Tenang dulu Bang, HP-nya taruh gitu Bang, duduk yang bagus gitu loh Bang. Silakan. Coba cari tempat yang gak berisik gitu, coba. Saya mulai tadi nonton Bang Edis, terus ngomong sama Bang siapa itu. Minta maaf kepada seluruh teman-teman juga, teman muslim yang ada di Komal ini. Kami mohon kepada Bang Edis ya. Bang Edis itu rupa-rupanya itu selalu menggiring-giring orang seakan-akan memaksa untuk murtad. Misalnya. Tidak boleh kayak gitu. Misalnya Bang, misalnya. Tidak boleh Bang Edis. Waduh, ini kayaknya suara saya nggak didengerin sama dia. Memaksa untuk orang itu murtad kayak. Bang, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Diskusi. Teman-teman, apakah saya tidak suara saya terdengar nggak teman-teman? Terdengar Bang Edis. Iya, kasih contoh dulu. Contohnya apa? Bagaimana contohnya ketika saya mengajak supaya Muslim itu meninggalkan agama Islam? Contohnya misalnya. Ya mulai tadi mungkin ya teman-teman ya pada tahu. Itu ada komen banyak di bawah itu. Terus orang itu seakan-akan dipaksa itu loh untuk murtad ya Bang Edis. Oke, sekarang begini. Tadi ada seseorang yang naik, namanya ayahnya Nazma dan Nazmi. Dia bilang bahwasanya ajaran-ajaran agama Islam tidak dia imani lagi, tidak masuk akal bagi dia. Salah satu contohnya adalah bagaimana Muhammad mengajarkan kalau Anda mengucapkan kalimat syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, maka Anda masuk surga, pasti masuk surga. Walaupun Anda berzina, walaupun Anda mencuri. Nah, menurut dia itu nggak masuk akal ajaran kayak begitu. Masa dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja masuk surga? Itu kan dipotong, ada terusannya itu. Di mana terusannya Bang? La ilaha illallah. Bentar dulu. Barang siapa yang mengucapkan syahadat, artinya
di akhir hayatnya mau Nggak mati ada di akhir ayatnya. Coba tunjukkan. itu Tunjukkan. cuman ya apa pemahaman sampean Bang Edis? Ya sudah, begini. Biar Anda tidak menuduh saya nih Bang, bahwa itu pemahaman saya. Coba tunjukkan hadisnya bunyinya bagaimana. Man qala la ilaha illallah. Artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, Akhirul hayat. nggak ada akhir hayatnya, nggak ini ditambah-tambahin ini. Ini ditambah-tambahin ini. Tidak ada Bang, di akhir hayatnya nggak ada. Artinya mau mati. Nggak ada Bang. Nih, saya ambil dengar. Ini kita putarkan saja ya ceramahnya ya. Nih, Abdul Somad mengungkapkan hadis itu. Nggak ada di situ dikotokan. Kalau mau mati, aduh, jangan begitu Bang. Ya. Sebentar dulu. Wong saya nggak dikasih kesempatan. Orang yang penting membaca syahadat, ya 2 kalimat syahadat. Terus pada akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Itu pasti masuk surga Bang. Oke, ini hadisnya yang benar. Tidak ada dikatakan akhir hayat. Coba ya, kita lihat nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang akhir hayat. tanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, nggak ada di situ akhir hayat. Tidak ada di situ akhir hayat Bang. Barang siapa yang dari mulutnya mengatakan kata-kata itu. Makanya orang Islam kalau ditanya kunci surga itu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak ada kunci, dengar Bang, tidak ada kunci surga itu menjalankan sholat, berbuat bakti, menolong sesama manusia, berbuat baik. Nggak ada. Kunci surga itu ngucapin kalimat syahadat. Itu memahami hadis itu sampean jangan cuman hanya sekilas Bang. Oke, sekarang saya tanya nih sama Bang Jibril. Bang Jibril yang terhormat, dengerin Bang. Sekarang saya tanya Bang, apa kunci surga? Orang yang berbuat baik. Dia sudah kena racun, sudah kena pengaruh, paham-paham seperti Bang ayahnya Azma dan Nazmi tadi. Itu sampean kalau sudah gini Bang. Kunci surga itu mengucapkan 2 kalimat syahadat Bang Jibril. Bentar dulu, Mas. Bentar dulu, sama dengan orang Kristen. Yang penting katanya dibaptis, itu masuk Kristen, dijamin Kata masuk siapa? surga. Barang siapa yang bertobat. Iya, terus dibaptis. Iya, bertobat. Dijamin masuk surga. Jelas dong, Iya. bertobat. Meskipun mencuri. Woi, bertobat kok mencuri? Gimana sih? Apa pengertian bertobat? Bentar dulu. Apa Kesimpulannya pengertian kan bertobat? Apa Bertobat pengertian itu insyaf? menyesali Insyaf, dari bertobat, menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya. Itu bertobat. Masa bertobat mencuri, berzina? Katanya semua orang yang mengikuti Yesus itu selamat. Iya, apa arti mengikuti Yesus? Dijamin Sebentar, masuk gini, surga. apa arti mengikuti Yesus? Saya tanya. Hah? Arti mengikuti Yesus apa? Ya mengikuti segala perintahnya. Iya, apakah Yesus mengajari mencuri? Apakah Ya, Yesus enggak. mengajari berzina? Tidak mengajari, cuma Makanya saya bilang arti daripada mengikuti Yesus itu artinya menjadikan Yesus itu sebagai kepalanya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, membuat hidupnya Coba dikontrol begini. oleh Yesus. Coba begini, Contoh, Bang Edis. apa yang diajarkan oleh Yesus? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba. Ntar dulu. Coba kalau memang Bang Edis mengikuti Yesus, coba buka Lukas 2 ayat 21 coba. Aduh, Yesus jangan kan- kemana-mana dulu. Yesus Jangan kemana-mana Edis sudah dulu. bersunat. Ayo. Jangan kemana-mana dulu. Fokus dulu ke kita ini. Tadi Anda mengatakan bahwasanya kunci surga itu berbuat baik. Betul? Ya. Sementara menurut ajaran agama Islam kunci surga itu mengucapkan kalimat syahadat.
kalimat syahadat itu awal menjadi orang muslim. Nggak Kalau ada, tidak Bang. Itu karangan Anda. Hai, coba gini, Bang Edi sekarang Bang Kristen, Jibril, ya. ketika kita bicara Bang, kita pakai dalil, betul nggak? Bener nggak? Bang Edi sekarang kan Kristen. Misalnya Bang Edi mau masuk Islam, itu harus membaca 2 kalimat syahadat. Nah, Masuk setelah surga kan? membaca 2 Walaupun saya berzina, walaupun saya mencuri kan? Sebentar dulu. Itu framingnya saya nggak kuat sama sampean itu. Kok framing syahadat, memang itu fakta dan kenyataan kok gimana sih Bang Jibril? itu sudah diakui jadi orang muslim. Nah, setelah itu tergantung perbuatannya. Nggak Kalau ada. memang perbuatannya baik. Oke, saya kasih tunjuk lah. Kalau dia kita hajar dia dengan dalil-dalil. Oke, silakan Bang. Lanjutkan biar saya tunjukkan dalilnya. Kalau Saya memang tunjukkan. berbuat baik, itu dinilai kebaikannya. Nanti ada timbangan dalam Islam itu. Nanti ada lewat di jembatan Shiratal Mustaqim, Bang. Ditimbang nanti, Bang. Oke, baik. Sekarang kalau Anda mengatakan sesuatu tanpa dalil, mengatakan sesuatu hanya dengan cuap-cuap saja, saya akan menunjukkan dalilnya, Bang. Dalilnya. Perhatikan ya, perhatikan. Ini dalil bagaimana umat muslim itu walaupun mereka bikin dosa sebesar gunung, ditanggung, ditebus dosanya sama Yahudi dan Nasrani. Lihat ya. Nih Bang, saya tunjukkan kepada Anda hadis bagaimana nih Yahudi dan Nasrani menanggung dosa orang muslim. Nih, saya tunjuk. Perhatikan, saya balikkan kamera saya. Orang Yahudi yang menanggung. Iya, karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Kalau Anda ngerti agama Islam, Bang, demi Tuhan, Bang, Anda akan meninggalkannya. Kalau Anda benar-benar mengerti agama Islam, mustahil Anda tidak meninggalkan agama Islam, Bang. Mustahil. Oke, ini Bang, coba Bang Jibril coba baca, Bang. Coba baca. Saya nggak melihat saya. Oke, saya bacain. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Muslim bikin dosa, yang nanggung Wahyudi dan Nasrani. Betul. Ayatnya baca, Bang. Ini baca, Bang. hadis riwayat Muslim. Ya, baca lafadznya, Bang. Arabnya, Bang. Ya inilah, ini Anda. Bang, walaupun Anda baca pun lafadznya, nggak akan merubah artinya. Walaupun ini lafaz dibaca dengan qalqala, dibaca dengan tajwid, dibaca dengan lantunan-lantunan merdu, tartil, tidak akan merubah artinya. Artinya tetap saja pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ngeri nggak Bang? Ngeri. Orang Muslim yang bikin dosa, yang nanggung orang Wahyudi. Bayangkan betapa bencinya kalian dengan orang Wahyudi dan Nasrani, Bang. Bukan Wahyudi, itu orang Yahudi, Bang. Iya, kita pelintir lah, Bang, biar nggak kena ban sama tok-tok. Iya, itu begini tuh, Bang. Pokoknya selain orang Muslim tuh masuk neraka gitu, Bang. Iya, makanya itu. Makanya saya bilang, Bang, ketika Anda menjadi Muslim, pasti Anda akan mengimani hal-hal yang demikian ini. Nih, saya tampilin lagi nih. Banyak Bang hadisnya, nggak 1-2 nih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nih, dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung. Seperti gunung. Dan memberikan ampunan kepada mereka. Jadi bikin dosa aja Bang, sebesar gunung Bang. Allah Ta'ala akan memberikan ampunan. Nih, lagi nih, banyak Bang. Nanti pada akhirnya setiap tuh, orang yang berbuat dosa orang Muslim, yang jadi tumbal itu kayak sampean itu. Iya. Makanya saya bilang Bang,
Anda yang bikin dosa, yang nanggung saya. Iya makanya. Mudah-mudahan Anda sadar. Coba Bang, sekarang nih, contoh nih. Anda misalnya taruhlah pegawai desa. Ya kan? Kepala desa gitu. Ya. Anda korupsi misalnya. Jauh-jauh lah, jangan seperti itu. Misalnya Anda berkorupsi. Masa saya yang nanggung dosamu? Masa iya saya yang nanggung dosamu, kamu yang nikmatin hasil korupsi? Kalau sampean siapa suruh nggak jadi orang muslim, Bang? Justru kalau saya jadi orang muslim, saya nanti miring. Saya akan seenak-enak korupsi. Saya percaya yang nanggung nanti si orang Kristen. Makanya ketika saya jadi orang muslim, saya takut nanti saya punya paham seperti itu. Saya korupsi, yang nanggung juga si orang-orang Nasrani dan Yahudi. Bahaya. Orang muslim yang berbuat dosa, yang nanggung Edis, RK, terus Sofyatul apa itu yang nanggung. Makanya saya tidak mau, Bang, karena saya masih waras. Masa saya bikin dosa orang lain yang nanggung? Biarin, suruh siapa? Bukan nggak jadi orang muslim. Nah, kalau saya berpikir kebalikannya. Justru kalau saya jadi orang muslim, saya nggak mau. Nah, sekarang gini Bang. Anda setuju nggak? Mustahil seseorang menjadi baik, tapi di detik yang sama dia menjadi pengikut Muhammad. Gimana Bang, gimana? Mustahil seseorang menjadi orang baik, tetapi di detik yang sama dia menjadi pengikut Muhammad. Menjadi pengecut. Udah mulai pura-pura nggak denger ya. Pura-pura nggak denger. Yuk, mustahil. Saking senangnya saya. Coba saya ulangi Bang. Sumpah nggak nyaman. Mustahil seseorang terus Bang gua. Oke lah, Bang Jibril, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke, terima kasih Bang Jibril, selamat malam. Semoga Anda menerima kebenaran.